Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Arban Paji Sregar dengan NPM 210826017. Di sini saya akan menjelaskan mind map saya tentang dysentery. Uh, Dysentery adalah infeksi pada usus yang menyebabkan diare disertai darah dan lendir. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh bakteri Shigella atau Escherichia coli atau parasit Entamoeba histolytica. Disentri umumnya terjadi akibat konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi dan dapat menyebabkan melalui sanitasi yang buruk. Disentri terbagi menjadi dua, yaitu disentri basilar dan disentri amoeba. Adapun penyebabnya yang pertama disebabkan oleh bakteri Shigella atau Shigellosis atau bakteri Escherichia coli patogen tertentu. Menular melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi feses penderita. Bisa terjadi dalam kondisi sanitasi yang buruk dan lingkungan padat penduduk. Itu untuk penyebab dari disentri basilar. Dibandingkan disentri amoeba disebabkan oleh parasit entamoeba histolytica yang menginfeksi usus besar. Penularannya terjadi melalui kista parasit dalam makanan, air, atau tangan yang terkontaminasi. Lebih sering ditemukan di daerah tropis dan subtropis dengan sanitasi yang buruk. Untuk tanda dan gejalanya, disentri basilar, diarenya lebih dari 10 kali, encer terus-menerus, lendir, terdapat lendir dan darah, demam tinggi dan muntah. Untuk disentri amoeba, diarenya itu kurang dari 10 kali, encer terus-menerus, terdapat lendir dan darah juga, tetapi demamnya tidak terlalu tinggi dan terdapat muntah. Untuk faktor risikonya, yang pertama sanitasi eh, dan kebersihan yang buruk. Tidak mencuci tangan setelah eh, menggunakan toilet atau sebelum makan. Lalu pengolahan makanan yang tidak higienis dan menggunakan air minum yang terkontaminasi. Lalu konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Mengonsumsi makanan mentah atau kurang matang, terutama sayuran dan buah yang tidak dicuci dengan bersih. Lalu minum air yang belum dimasak atau tidak disaring dengan baik, dan makan di tempat dengan kebersihan yang kurang terjaga. Tiga, lingkungan dengan sanitasi buruk. Tinggal di daerah yang dekat dengan pembuangan limbah yang tidak memadai dan sumber air yang terkontaminasi oleh feses manusia. Lalu kontak langsung dengan penderita dan perjalanan ke daerah endemis. Untuk tata laksananya, bisa dikasih ciprofloxacin, tablet 500 mg, dan Atapulgit tablet 600 mg, serta terapi simptomatik. Lalu bisa dikasih metronidazole, dan altapugit juga, serta terapi simptomatik. Lalu untuk tata laksana non farmakodisentri itu, eh, pertama, rehidrasi atau oralit untuk mencegah dan mengatasi dehidrasi, lalu pola makan yang tepat, menjaga kebersihan dan sanitasi, serta istirahat yang cukup. Untuk prognosisnya, eh, jika ditangani dengan cepat dan benar, disentri memiliki prognosis yang baik. Namun, tanpa pengobatan yang tepat dapat berkembang menjadi kondisi serius atau bahkan fatal. Jika mengalami diare, berdarah lebih dari 3 hari atau menunjukkan tanda dehidrasi. Lalu untuk komplikasi yang bisa terjadi jika tidak diobati, yang pertama dehidrasi parah yang dapat menyebabkan shock hipovolemik. Lalu yang kedua malnutrisi akibat dari diare yang berkepanjangan. Yang ketiga abses hati pada disentri uh, amebiasis yang menyebar ke organ lain. Lalu sepsis yaitu infeksi menyebar ke seluruh tubuh, di mana kondisi ini yang bisa mengancam nyawa. Berikut uh, adalah referensi saya untuk membuat mind map tersebut. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.